Dan kemudian kita lihat gol kedua ketika umpan masuk ke dalam kotak penalti Indonesia, Jordi Amat coba untuk halau. Memang ini bukan kesalahan dari Jordi Amat, tapi kenapa tidak ada pemain Indonesia yang bisa mencegah pemain Irak tersebut memberikan crossing ke dalam? Teman-teman lihat lagi replay dari gol ini. Gak ada tuh tekanan. Cuman menunggu, para pemain Indonesia menunggu melihat para pemain Irak main. Ini kan yang main kan bukan Lionel Messi. Kenapa sih gak di-press? Kenapa sih gak bertarung gitu di atas lapangan? Kenapa? Kok kelihatannya takut para pemain Indonesia? Dan saya gak yakin lagi-lagi karena dukungan supporter ya yang puluhan ribu dari tim tuan rumah, dari supporter tim tuan rumah, enggak. Seharusnya nggak seperti itu. Ini kan pemain-pemain pro yang sudah matang. Tapi mereka tampak khawatir gitu. Yang ada malahan mereka mundur, bukannya mereka memberikan perlawanan. Nah main seperti ini, feeling saya lawan Vietnam pun akan kalah gitu. Jadi harus ada perlawanan, nggak perlu takut juga. Ini kan lawannya juga manusia, bukan robot, ya kan? Nah saya memberikan persentase 50-50 untuk pertandingan ini karena saya mengira Indonesia akan memberikan perlawanan. Kalaupun Irak menang ya menangnya tipis, tapi amburadul permainan dari Indonesia. Sorry itu saya berantakan. Saya nggak menyangka, nggak ada kesatuan di antara para pemain untuk bermain secara taktis, menyulitkan tim tuan rumah. Nah nanti Irak lihat saja waktu main di Indonesia, gak mungkin mereka bertahan di belakang. Bukan karena memang mereka punya materi pemain yang bagus, enggak. Tapi mereka akan punya keberanian untuk melakukan pressing sampai ke tengah. Memang harus begitu, kalau enggak para pemain tim lawan akan merajalela, enak banget mereka masuk. Oke, Indonesia can score, good goal, very good goal. Tapi proses serangannya kan juga kita lihat sebetulnya biasa saja ketika Elkan Bagot memberikan bola, kemudian bola lepas dari para pemain Irak. Di sana ada Rafael Struijk yang masuk menggantikan Dimas Derajat. Bagus sekali umpannya, Shein Patinama bisa mencetak gol. This is good goal. Saya kira dengan skor 2-1 ya Indonesia mungkin bisa comeback atau ya pertahanin aja skor 2-1 ya. Pokoknya jangan kasih Irak nih nambah gol dulu nih. Mungkin nanti jelang pertandingan berakhir all out ya kan, bisa saja nanti para pemain Irak panik, tapi enggak. Langsung kita lihat tercipta gol ketiga, kesalahan dari Elkan Fikri, kemudian Asnawi gak bisa press, shooting dari luar kotak penalti, gol. Gol pertama, gol kedua itu menghancurkan mental banget. Harus diakui itu menghancurkan mental. Walaupun ada harapan dari golnya Shein Patinama ya. Itu gue sempat wah optimis nih. Ya, babak kedua nih masuk nih. Ternyata lagi-lagi para pemain penggantinya pun juga nggak bisa ngangkat. Itu dia. Jadi kebawa malah pemain yang udah tampilnya ngedown dan mereka ikut-ikutan gitu loh. Yep. Ya makanya ini gue juga bingung ya apa yang terjadi di tim ini kemarin bisa bermain seberantakan itu. Kalau gue bilang sih ya harusnya ini bisa menjadi evaluasi yang besar-besaran dari Coach Sintayong karena ekspektasinya sangat tinggi. Dia pun sudah mematok target cukup tinggi untuk tim ini agar lolos setidaknya sampai putaran ketiga atau putaran akhir menuju ke Piala Dunia. Betul. Ya berarti kan dia memberikan ekspektasi yang tinggi banget ke tim ini. Terlebih dia juga didatangkan para pemain yang dia inginkan, pemain keturunan ya. Kita naturalisasi atau keturunan yang dia inginkan. Sekarang ada lagi pemain baru Ragnar Oratmangun misalnya, lagi diproses lagi sama Pak Erik gitu. Ya semua kebutuhan dia dipenuhi. Ya harusnya ini akan menjadi sebuah pukulan telak, tamparan keras lah buat Coach Sintayong biar sadar kalau tim ini memang belum sempurna. Plus kita juga harus sadar sebagai pencinta sepak bola, tim ini belum sempurna. Iya. Untuk kemudian Bung Toel pun mengkritik juga Sintayong pada akhirnya. Sekarang kan? Iya. Karena persoalan profesional proporsional aja. Apakah Sintayong sudah memenuhi target? Dengan segala support fasilitas yang diberikan. Naturalisasi yang diberikan saat ini itu permintaan siapa? Sintayong kan? Demi untuk bisa berkompetisi di level yang lebih tinggi. Maksudnya Asia. Kan Piala Asia belum? Iya. Makanya kita tunggu di situ. Ya artinya tidak serta-merta saat ini juga ya? Maksud Bung Toel untuk... Kemarin kan waktu SEA Games, AFF kan nggak dapet. Itu kan. Itu kan harusnya ada evaluasi kan. SEA Games kan Indra Safri ya. Harusnya di situ terjadi evaluasi. Itu kan tatanan atau template yang harus terjadi dalam sebuah federasi sepak bola. Ya kita jangan berharap banyak. Namun kita tetap harus bisa mensupport tim nasional STY ini, harus bangkit ya dari kekalahan ini bersatu partai. Jangan menyerah. Masih ada harapan. Itu tadi, menang melawan Filipina 3 poin ini enak. Di saat Irak baku hantam dengan Vietnam ya. Kemudian kita memanfaatkan ya pertandingan kandang kita. Kalau kita bisa menang melawan Vietnam, bisa menang melawan Irak, menang melawan Filipina kan enak dalam hitung-hitungannya ini. Tinggal kita melihat
bagaimana Vietnam ini terganjal dalam pertandingan selanjutnya menghadapi Irak. Tapi kita harus amankan semua pertandingan kandang dengan kemenangan. Berarti ada 9 poin di sana. Kalau kita menang melawan Filipina nantinya tanggal 21, itu bagus buat kita. Artinya ada 12 poin buat kita. Kemudian kita bisa menahan imbang Vietnam di kandang Vietnam. Ini yang membuat kita bisa untuk menjadi paling tidak runner up. Pelatih Filipina, Michael Weiss mengaku tidak sabar untuk menambah penderitaan timnas Indonesia di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Diketahui, Filipina akan menjadi tuan rumah saat menjamu timnas Indonesia pada matchday kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Keseruan laga Filipina vs Timnas Indonesia bakal digelar di Rizal Memorial Stadium, Manila, Selasa tanggal 21 November tahun 2023 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Baik Filipina dan Timnas Indonesia diprediksi bakal tampil motot untuk mendulang kemenangan perdana. Kedua tim memang sama-sama bernasib apes saat melakoni laga perdana di fase kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekalahan menjadi hasil negatif yang dirasakan Filipina maupun Timnas Indonesia saat bertemu lawannya masing-masing. Filipina kalah dengan skor 2 gol tanpa balas melawan Vietnam, sementara Timnas Indonesia dipecundangi Irak dengan skor 5-1. Kekalahan tersebut membuat Filipina dan Timnas Indonesia mengoleksi 0 poin serta berada pada posisi 2 terbawah di grup F. Kini, kedua tim akan saling bertemu untuk memperebutkan poin perdana tepatnya di markas Filipina. Jelang laga tersebut, Saywar langsung ditebar oleh pelatih Filipina kepada Timnas Indonesia. Dilansir Tetao, Michael Weiss mengatakan bahwa laga melawan Timnas Indonesia akan terasa menarik. Hal ini dikarenakan Timnas Indonesia baru saja menderita melawan Irak dengan kekalahan skor telak. Di tengah kondisi mental yang belum membaik, Timnas Indonesia dipaksa harus melanjutkan perjalanannya untuk bertandang ke markas Filipina. Kelelahan mental dan fisik itulah yang ingin dimanfaatkan Filipina untuk mengalahkan Timnas Indonesia. Laga selanjutnya melawan Indonesia mungkin kita akan sedikit lebih berjuang, akui Michael Weiss. Indonesia harus terbang dari Irak ke sini, jelas lebih sulit bagi mereka laga nanti karena perjalanannya melelahkan, tambahnya. Selain ingin memanfaatkan kelelahan tim lawan, Filipina juga akan mengoptimalkan keberadaan lapangan sintetis yang akan digunakan melawan Timnas Indonesia. Sulit juga bagi mereka untuk bermain melawan kami di lapangan sintetis, apalagi kami sudah terbiasa dengan hal itu, optimis Michael Weiss. Apa yang disampaikan Michael Weiss akan menjadi saywar bahwa Timnas Indonesia takkan mudah mencuri 3 angka di kandang Filipina. 3 angka seakan menjadi hal yang diharamkan Filipina saat Timnas Indonesia bertamu ke markasnya. Berkaca dari rekor pertemuan kedua tim, Filipina memang kerap kali mampu menyulitkan Timnas Indonesia terutama ketika bermain di kandang sendiri. Dari 4 pertemuan terakhir di Piala AFF, Timnas Indonesia dan Filipina saling mengalahkan sebanyak 1 kali. Timnas Indonesia meraih 1 kemenangan tersebut pada pertemuan terakhirnya di Piala AFF edisi terakhir, awal tahun 2023. Dalam laga tersebut, Timnas Indonesia menang tipis dengan skor 2-1 melawan Filipina di Rizal Memorial Stadium. Lalu, Filipina mampu mencuri kemenangan saat menghancurkan Timnas Indonesia dengan skor 4-0 di tempat yang sama. 2 laga sisa lainnya berakhir dengan skor sama kuat yakni 2-2, 2016 dan 0-0, 2018. Berkaca dari hal itu, Filipina memang kerap menyulitkan Timnas Indonesia terutama ketika bermain di kandang sendiri. Lapangan sintetis yang selama ini digunakan Filipina seakan menjadi tantangan bagi pemain Timnas Indonesia yang tidak terbiasa dengan kondisi tersebut. Hal itulah yang akan coba dimanfaatkan Filipina saat menjamu Timnas Indonesia pada matchday kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mengalami kekalahan saat melawan Irak dengan skor 1-5 putaran babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadium Basra, Irak, Kamis tanggal 16 November tahun 2023. Di laga itu, Asnawi Mangku Alam Bahar dan kawan-kawan harus menyerah 1-5 dari Irak. Satu-satunya gol Indonesia, dicetak oleh Sain Patinama di penghujung akhir babak pertama. Menanggapi hasil itu, pelatih kepala tim Shin Tae-yong mengucapkan selamat kepada Irak atas kemenangannya. Mereka bermain baik di pertandingan ini. Dapat saya katakan, kami akan berusaha tampil lebih baik di laga kandang kami nanti, ujar Shin Tae-yong Sabtu,
tanggal 18 November tahun 2023. Disinggung mengenai tim Indonesia yang bermain baik di babak pertama, namun kemudian kondisi berubah, dari 2-1 menjadi 5-1 di babak kedua. Sin mengatakan, "Saya hanya bisa bilang Irak bermain lebih baik dari kami," imbuhnya. Seperti yang Anda lihat, ini adalah laga tandang dengan supporter kami yang sedikit di stadion. Kemudian kami juga harus melalui perjalanan panjang dengan para pemain yang tidak datang bersamaan. Namun terlepas dari itu, Irak memang bermain lebih baik dari kami, tegasnya lebih lanjut. Sementara itu bagi Sain Patinama, si pencetak gol tunggal bagi Indonesia, sekaligus gol pertamanya di pentas dunia bersama skuad Garuda, menyebutkan kalau pada babak pertama timnya bermain baik sebagai tim. Namun setelah kebobolan 2 gol, lalu kondisi stadion yang penuh dengan berbagai situasinya, skor berubah menjadi 2-1, saya merasa kami masih mampu bermain baik hingga paruh pertama. Karenanya kami mencoba peluang dengan sejumlah tembakan jarak jauh, ungkapnya. Dia juga menegaskan kalau timnya harus berjuang lebih keras lagi di laga berikutnya. Saya rasa kami harus berjuang lebih keras lagi di pertandingan berikutnya. Lebih percaya pada kemampuan diri kami, karena kami adalah tim yang bagus, tuturnya. Namun yang terpenting adalah ini merupakan momen pembelajaran yang baik untuk kami, karena kami melawan salah satu tim hebat dan kami dapat belajar dari pengalaman ini. Sehingga kami dapat bermain lebih baik di laga berikutnya untuk mendapatkan hasil yang baik, tutup Sain. Laga selanjutnya, Indonesia akan terbang ke Filipina untuk menjalani laga tandang kembali. Pertemuan keduanya berlangsung tanggal 21 November tahun 2023 di Rizal Memorial Stadium, Manila.